Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan kita kesehatan, diberikan kita ruang dan waktu, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa dibimbingnya kembali untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulukum fid dharain, amin. Faqala al-Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah, bab masalah orang yang mati syahid. Asy-syahidu man qatalahu ahlul harabi au ahlul baghi au qita'ut tariqi awil lusus fi manzilihi lailan aw naharan bi ayyi alatin misqalin aw mihaddadin aw wujida fi ma'rakati wa bihi asarun kajarahin wa qasin wa harikin wa khuruji damin min udhunin aw ainin. Orang yang mati syahid itu, kata Imam Abu Hanifah, adalah orang yang dibunuh oleh orang yang memerangi, artinya non muslim. Au ahlul baghi, atau orang-orang yang semena-mena, pemimpin-pemimpin zalim misalnya, ditangkap kita padahal tidak salah, dihukum pancung, maka itu mati syahid. Yang penting orang tadi itu orang yang sewenang-wenang di dalam kekuasaannya, ditangkap misalnya lalu dibunuh, maka orang demikian, kata Imam Abu Hanifah, termasuk orang mati syahid. Au qita'ut tariq, atau terbunuhnya sebab karena pemalak jalanan. Awil lusus, atau seorang pencuri fi manzilihi, yang berada di rumahnya, lailan aw naharan, baik malam hari ataupun siang hari, bi ayyi alatin, dengan alat apa juga pun membunuhnya. Misqalin, dengan alat yang berat misalnya palu, palunya besar, dipukulkannya ke kepala kita, mati, maka mati syahid. Amihadadin, atau alat-alat yang tajam, pisau, termasuk peluru, parang dan lain sebagainya. Awujida fi ma'rukati wa bihi asarun, atau orang itu pula pada waktu peperangan selesai peperangan meninggalkan bekas kajarahin, seperti terluka, lalu lukanya tadi parah, lalu meninggal dunia di rumahnya, maka orang itu termasuk mati syahid. Au haraqin, atau terbakar, mati dalam keadaan terbakar. Au khuruji damin min udhunin au ainin, atau keluarnya darah daripada telinga atau matanya. Au qatalahu muslimun zulman amdan bimihaddain, atau yang membunuh itu orang Islam, kata Imam Abu Hanifah, zulman, tetapinya secara zalim membunuhnya, dibunuhnya kita secara zalim, amdan, disengajanya, bimihiddatin, dengan senjata tajam. Orang tuh misalnya telah ada sakit hati dengan kita,
dengan perkataan kita. Padahal kita sudah minta maaf, ternyata dendamnya itu lama. Karena pusing, mungkin ekonominya pusing, lalu keingatan dengan kita. Padahal kita sudah lama minta maaf, keingatan dengan diri kita. Karena pusing, mabuk lagi orangnya tadi, lalu dibunuhnya kita secara zalim namanya, bimihdadin, dengan alat yang tajam. Wa kana musliman mukallafan, orangnya itu orang Islam, inilah mukallaf. Tahiron, syaratnya lagi, orang itu suci, min haidin, daripada haid, au nipasin, au janabatin, baik haid, nipas, au junub. Bila orang itu mati dibunuh pencuri, dibunuh perampok, atau di tengah jalan dipalak orang mati, tapi dalam keadaan junub, kata Imam Abu Hanifah, maka orang itu tidak termasuk orang mati syahid. Nah, itu bedanya. Tapi bila tidak dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak haid atau nifas, bagi perempuan mati dibunuh oleh pencuri, dibunuh oleh perampok, maka orang itu termasuk mati syahid, kata Imam Abu Hanifah. Oleh karena ini dihitungkan orang mati syahid, maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dikubur dengan baju yang berbekas darah tadi. Jadi Imam Abu Hanifah beda dengan Imam Syafi'i. Beliau secara global menyeluruh. Pokoknya bila mati syahid sama dengan orang mati syahid dalam keadaan perang. Orang yang mati syahid dalam keadaan perang itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafani, disolatkan, dikuburkan langsung. Supaya apa? Supaya darahnya ini tadi yang menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya dia ini mati dalam keadaan mati syahid. Jadi tidak terkecuali pula orang-orang yang dibunuh oleh pencuri, perampok atau pemalak jalanan, selama dia tidak junub atau berhadas besar, haid ataupun nifas, mati dibunuh orang, maka orang itu termasuk mati syahid. Ini cuma pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, jadi bukan sangat mudah lah, tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita dibunuh seperti dalam keadaan demikian lah. Baik mati syahid itu mati dalam keadaan hari Jumat, telah sakit perut, kata Imam Syafi'i inilah. Nah, itu termasuk mati syahid. Cuma kalau Imam Syafi'i kan terbagi menjadi dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ini kita bicara Imam Abu Hanifah dulu. Walam yartas ba'da inqidal harbi, dan tidak pula dibawa pulang dalam keadaan luka setelah berhentinya peperangan. Ai la yamutu akibat isobati, orang itu tidak mati akibat musibah yang didapatnya, disebabkan dengan luka tadi. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Amal maqtulu haddan au qisasan, adapun orang itu mati karena had, karena hukuman, misalnya mencuri, karena kalau dalam hukum Islam itu dipotong tangannya. Nah, ternyata setelah dipotong tadi mati orang tadi, apakah mati syahid? Au qisasan atau kisos. Kisos itu kan karena balasan adalah walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wa aqrabin wal aqrabin. Atau kisos itu misalnya kita pernah membunuh orang dengan sengaja, maka kita pun wajib dibunuh. Nah, apakah kita yang dibunuh ini termasuk mati syahid? Tidak dihitungkan mati syahid, kata Imam Abu Hanifah. Fa innahu yuqsalu wa yusalla alaihi, maka orang yang mati karena had, karena hukuman, masuk dalam penjara. Misalnya adalah membunuh pengedar narkoba, misalnya lah 15 tahun atau 20 tahun di penjara, mati dalam keadaan penjara tadi, apakah itu termasuk mati syahid? Tidak termasuk syahid, masuk mati syahid karena dia dalam mengalami hukuman. Atau kisos tadi, jadi pencuri dipotong tangannya kanan,
Setelah itu mencuri lagi, dipotong kakinya yang sebelah kiri supaya jangan mencuri lagi. Ternyata masih mencuri juga, potong tangan kanannya sebelah kiri. Ternyata masih mencuri juga, potong kaki sebelah kanan. Jadi bersilang begini cara motongnya. Apakah yang demikian itu mati yang demikian, yang dihukum-hukum seperti itu, apakah mati syahid? Kata beliau, itu tidak mati syahid. Li'annahu lam yuqtal zulman, karena orang ini mati bukan sebab dalam keadaan dizolim seseorang. Tidak zalim lah, tidak zalim. Wa innama qutila bihaqqin, sesungguhnya kata beliau yang dua orang tadi yang mengalami karena masa hukuman itu namanya dibunuh dengan sebab kebenaran. Wa amma man qutila minal baghati, adapun orang yang terbunuh karena sewenang-wenang seseorang, jabatannya tinggi, pokoknya bila tidak mendukung dia masuk dalam penjara, mati. Yang di penjara tadi tidak dimakaninya, tidak diminuminya, mati dalam keadaan syahid. Au qita'i thariq, atau terbunuh karena pemalak jalanan. Fala yusalu wala yusalla alaihi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, maka tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Wa qala al-Malikiyatu, kemudian kita membicarakan orang mati syahid menurut Imam Malik. Jadi sangat mudahlah memaham di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang pertama, apabila orang itu mati dalam keadaan perang atau dibunuh orang, hukumannya sama dengan hukum mati syahid. Nah, itu yang paling mudah diingat. Wa qala al-Malikiyatu, berkata Imam Malik, asy-syahidu man mata fi mu'tarakil musyrikina, orang yang mati dalam peperangan melawan orang musyrik. Wa man ukhrija minal ma'rikati fi hukmil amwati wa huwa man rufi'a min marqati hayyan manqudal maqatil. Yang kedua, orang yang mati syahid tadi adalah orang yang dibawa pulang, tetapinya kehidupannya tadi itu tidak lama lagi, lukanya itu sudah parah, peperangan sudah selesai, dibawa pulang, mati di dalam rumahnya, maka orang itu termasuk mati syahid, kata Imam Malik. Kemudian orang yang mati syahid pula, au magruman wa huwa man la ya'kul wa lam yushrab wa lam yatakallam ila anna maut in an mata fa in qutila fi ghairi ma'rikati zulman. Kemudian orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum lagi, walam yatakallam, tidak bisa berbicara lagi, anggap aja sudah koma, illa an mata, sehingga sampai menuju kematiannya. Fa in qutila, sekalipun dia itu terbunuhnya, fi ghairil ma'rikati zulman, pada bukan peperangan secara kezaliman, tetapinya berperangnya tadi itu bukan karena memerangi orang musyrik, tetapi peperangan tersebut mengakibatkan dia tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi, tertusuk misalnya di dada sini atau di tenggorokan sini, tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi sampai mati, maka orang itu pun termasuk orang yang mati syahid. Wa qala Syafi'i, itu berkata Imam Syafi'i, nah mazhab kita inilah orang mati syahid itu apa saja. Wa huwa man mata minal muslimin fi jahadil kufar bisababi min asbabi qitalihim qabla inqida'il harbi. Orang mati syahid itu, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang mati daripada golongan orang Islam di dalam berjihad melawan orang kafir dengan sebab daripada sebab-sebab terbunuh mereka sebelum berhentinya peperangan. Peperangan tadi masih berkecamuk, mati dalam keadaan peperangan tadi, maka termasuk mati syahid. Ka'an qatalahu kafirun, seperti dia dibunuh oleh orang kafir. Aw asabahu silahu muslimin khata'an,
atau senjata temannya ini tertusuk ke tubuhnya. Temannya ini mau membunuh orang kafir, ternyata orang kafir tadi nunduk, kena dirinya, kena teman sebelahnya tadi, maka teman sebelahnya tadi pun termasuk orang mati syahid. Au ada ilahi silahuhu, atau kembali senjatanya kepada dirinya. Istilahnya itu senjata makan tuan. Mau membunuh orang kafir begini, ditangkis oleh orang kafir, ternyata terlempar ke kepala sendiri senjata tadi, lalu mati, maka orang itu pun mati syahid kata Imam Syafi'i. Au taradda fi bi'rin, atau seseorang itu tercebur di dalam sumur, au wahdatin, atau jurang yang sangat dalam. Mengejar orang kafir, ternyata ada jebakan, belum sempat lagi membunuh orang kafir, mengejar orang kafir, ternyata kita kena jebakan, masuk ke dalam jurang, ternyata ada jebakan di sana, masuk, mati syahid, padahal belum berperang nih. Au rafasat hudabatuhu pamata, atau kudanya tadi menendang ke dada orang tersebut. Misalnya lah, berkuda, kuda. Ternyata kudanya tadi gatal kah, goyang-goyang, terjatuh kita, ditendangnya kita, kena dada, mati, padahal belum berperang lagi nih, mati dalam keadaan syahid pula. Au qatalahu muslimun bagin ista'an nabi alul harbi, atau dibunuh oleh orang Islam pula, bagin yang sewenang-wenang atau khianat, ista'an nabi ahlul harbi, yang meminta tolong musuh kita kepada orang Islam. Artinya ini ada pengkhianat, pengkhianat. Nah, kita yang dibunuh oleh pengkhianat tersebut maka termasuk orang yang mati syahid. Wala tushtaratu taharatu minal hadasil akbar. Tidak disyaratkan kata Imam Syafi'i harus suci daripada hadas besar. Kalau Abu Hanifah tadi pokoknya bila ada hadas besar sekalipun mati dalam peperangan tidak termasuk orang mati syahid. Inilah syaratnya tidak berhadas besar menurut Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, tetap hukumnya mati syahid sekalipun masih berhadas besar. Indal Malikiyati wa Syafi'iyati, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Paman mata junuban fa innahu la yugsalu, maka barang siapa mati syahid tapi dalam keadaan junub, fa innahu la yugsalu, maka tetap dia itu tidak usah dimandikan, sebagaimana orang yang mati syahid di dalam peperangan. Asyahidu indal malikiyati wa syafi'iyati, maka mati syahid itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu sama. Wa qatala nafsahu ka ghairihi fi ghusli wa sholati alaihi. Nah, ini masih banyak dibicarakan orang inilah masalah hukum seperti ini. Orang yang bunuh diri, bagaimana hukumnya? Ka ghairihi fil ghusli wa sholati alaihi. Orang yang bunuh diri, ka ghairihi itu sama hukumnya seperti orang yang mati tanpa sebab. Mati bukan mati biasa. Fil ghusli pada dimandikan, wassolati alaihi dan disolatkan. Kan ada ceritanya ada yang tidak mau menyolatkan orang mati bunuh diri. Ada hadis Nabi SAW tetap dimandikan. As-solatu wajibatun. Solat terhadap mayat itu kata Rasulullah wajib ala kulli muslimin, setiap orang Islam, birron, baik dalam keadaan baik atau berbakti kepada Allah, au fajiron, atau orang itu zalim atau berdosa, wa in amilal kabaira, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar. Berarti pemahamannya apa? Orang yang mabuk tetap dimandikan. Memang ada ancaman Rasulullah SAW. Ini cuma sekadar ancaman.
ancaman, tapi tidak boleh dilakukan. Ada di dalam hadis Nabi, orang yang sebelum 40 hari dalam keadaan mabuk mati, jangan dimandikan, jangan disolatkan, jangan dikafani, jangan disolatkan, dan jangan dikuburkan di komplek kuburan orang Islam. Tapi ternyata Nabi SAW tidak pernah melakukan hal yang demikian, tidak mensolatkan. Tetap Nabi mensolatkan. Berarti ini apa? Cuma sekedar ancaman, tidak boleh dikerjakan. Ancaman, ada targhib, ada tarhib, ada anjuran, ada pula ancaman. Tapi ancaman tadi tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh, kata Rasulullah, disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikuburkan di komplek pekuburan orang Islam. Itu cuma sekedar ancaman, artinya jangan sampai mabuk. Nah, itu aja maksud Nabi itu. Hadza ra'yul jamahiri, inilah pendapat jumhur ulama. Lakin madhhab Umar bin Abdul Aziz wal Auza'i. Nah, di sini ada mazhab Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang keberapa lah? Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah itu khalifah yang ke-10. Wal Auza'i, gurunya Imam Syafi'i, Auza'i. Apa kata mereka? La yusalla ala qatili nafsihi li isyanihi. Jangan disolatkan orang yang mati bunuh diri. Pendapat ulama salaf. Bidalilin, ada dalil hadisnya, kata beliau. Nah, jadi ini hadis yang pertama tadi secara umum Rasulullah mengungkapkan orang itu, kata salat terhadap jenazah itu hukumnya wajib terhadap setiap orang Islam birron, yang dalam keadaan berbakti kepada Allah, artinya taat, baik au fajiron, kata Rasulullah, atau orang itu berbuat zalim. Wa in amilal kabaira, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar, tetap, kata Rasulullah, disolatkan. Tetapinya di dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Muslim daripada Jabir bin Samrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan oleh kepada Rasulullah, dihadapkan mayat seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bunuh diri bimasyakisin, dengan alat pemotong. Falam yusalla alaihi, ternyata Nabi tidak mau mensolatkannya. Jadi kalau dia mengatakan orang yang bunuh diri tidak usah disolatkan, mandikan, kafani, kubur, ada pendapatnya hadis Nabi. Kalau yang mengatakan tetap disolatkan, ada hadis Nabi yang secara umum sekalipun dia melakukan dosa besar. Jadi tidak usah bertentangan lah, karena ada hadis-hadisnya. Wa qol Hanabilatu, kemudian yang terakhir pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mati syahid itu adalah huwa man mata bisababil qital ma'al kuffar, orang yang mati dengan sebab berperang melawan orang kafir. Waqta qiyamil qital, pada waktu berdirinya, maksud berdirinya itu terjadinya peperangan. Au huwal maqtulu bi aidil adui minal kuffar, atau dia terbunuh dengan kekuasaan musuhnya daripada orang kafir. Al baghati, atau orang yang mati dalam keadaan disiksa oleh orang yang sewenang-wenang. Au maqtulu zulman, atau orang yang terbunuh secara zalim. Dia termasuk tadi dibunuh pencuri, inilah dibunuh perampok. Walau qaina ghayra mukallafin rajulan au imra'atan, sekalipun orang itu tadi yang terbunuh tadi itu tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu artinya belum balik.